Bismillahirrahmanirrahim. Bentar, saya buka tafsir dulu. Surah Al-Hijr. Saya buka tafsir Mukatsir dulu. Surah Al-Hijr. Surah Al-Hijr ini Makkiyah. Makkiyah itu berarti turun di Mekah atau sebelum Nabi hijrah. Turun sebelum Nabi hijrah. Ada 99 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alif Lam Ra. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabi wa Qur'anim mubin. Surat ini adalah sebagian dari ayat-ayat Alkitab yang sempurna, yaitu ayat-ayat Al-Quran yang memberi penjelasan. Dalam pembahasan terdahulu telah disebutkan pembahasan mengenai huruf-huruf yang mengawali banyak surah Al-Quran. Jadi Alif Lam Ra itu artinya apa? Hanya Allah yang tahu. Ada yang mengatakan Alif Lam Ra itu maksudnya Al-Quran itu terdiri dari huruf Alif, Lam, dan Ra. Ya kayak huruf yang kalian kenali saja. Maksudnya Al-Quran itu ya bahasanya bisa atau mudah dipahami lah. Itu ada yang mengatakan begitu. Dan ini sekaligus juga untuk kita ketahui bahwa dalam Al-Quran itu ada namanya ayat-ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat itu maksudnya ayat-ayat yang mungkin kita nggak tahu artinya kecuali Allah. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya mengatakan kami beriman. Jadi kita imani saja. Tapi Imam Suyuti dalam kitabnya yang lain selain tafsir Jalalain itu membahas masalah ini. Jadi ada beberapa ulama yang mencoba menggali makna di balik makna Alif Lam Ra. Nah, itu yang saya pernah saat ngaji, ada seorang mahasiswa nanya, kalau kita nggak tahu artinya buat apa Allah turunkan, katanya. Alif Lam Ra kan kita nggak tahu artinya, buat apa diturunkan kalau kita nggak tahu artinya. Ada yang mau nanya gitu. Saat itu sang dosen menjawab, ketika bangsa Arab punya karya puisi yang bagus, itu karya puisinya itu ditempel di Ka'bah. Jadi karya puisi itu tempel di Ka'bah. Jadi saat itu yang dihadapi Nabi itu tidak hanya politisi tapi juga seniman, ahli-ahli puisi. Karya-karya terbaik ditempel di Ka'bah. Saat itu ada 6 karya terbaik di Ka'bah itu tempel sebagai pujangga yang karya puisinya itu top. Satu saat turun surah Al-Baqarah yang Alif Lam Mim itu. Ada seorang sahabat yang nulis Alif Lam Mim ditempel di Ka'bah juga. Besoknya 6 sastrawan yang punya karya yang tempel di Ka'bah itu besoknya langsung nyopotin karyanya. Kenapa? Karena kalah indah dengan Alif Lam Mim. Oh, rupanya yang Allah sasar dengan Alif Lam Mim itu para sastrawan-sastrawan. Orang yang nggak ngerti sastra, apa sih itu? Nggak ngerti nilainya. Tapi orang yang ngerti nilainya sastra itu mengagumi bahwa Alif Lam Mim itu adalah merupakan sesuatu ayat yang nilai sastranya itu sangat tinggi. Al-Quran itu bukan karya sastra, tapi nilai sastranya sangat tinggi. Al-Quran itu bukan karya seni, tapi nilai seninya sangat tinggi. Apa bukti bahwa Al-Quran itu nilai seninya sangat tinggi, mudah dihafalkan? Kita ini kalau cari orang yang hafal Al-Quran 30 juz, jutaan. Tapi agama sebelah, bahkan tokoh agamanya yang dikenal dengan tokoh yang paling top sekalipun, itu tidak ada yang hafal seluruh kitab sucinya.
Tidak ada. Tunjuk siapa dari agama sebelah yang hafal kitab sucinya seluruhnya. Tunjuk siapa, tunjuk. Bahwa mereka tahu tempatnya, iya, tapi kan tidak hafal seluruhnya. Tapi kalau Al-Quran, penghafal Al-Quran dari A sampai Z, 30 juz tanpa kurang, jutaan orang yang hafal. Karena Al-Quran memang mudah dihafalkan. Tapi saya kok nggak hafal-hafal Ustaz? Pertanyaannya, mau nggak menghafalkan? Kan gitu kata Al-Qurannya. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Baru ngantuk apa sakit Bu? Oh iya wes. Saya tadi juga habis kuliah subuh itu tepar itu. Jadi sungguh kami mudahkan untuk seseorang itu menghafalkan Al-Quran. Pertanyaannya, apakah ada yang mau menghafalkan? Apakah ada yang mau menghafalkan? Itu pertanyaannya. Jadi sebenarnya kalau kita mau, Al-Quran mudah untuk dihafalkan. Kalau kita mau tapi. Kalau kita nggak mau, namanya juga nggak mau ya repot. Allahu Akbar. Jadi saya ulang ya, yang disasar dari alif lam mim, alif lam roh itu diantaranya adalah para sastrawan-sastrawan untuk menunjukkan betapa Al-Quran itu nilai sastranya sangat tinggi, nilai seninya sangat tinggi. Tapi ingat, Al-Quran bukan karya sastra, Al-Quran bukan karya seni. Al-Quran adalah kitab suci, dia firman Allah. Nah, namun nilai sastranya sangat tinggi, nilai seninya sangat tinggi. Rubama yawaddul ladina kafaru law kanu muslimin darhum yaqulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lamun. Orang-orang yang kafir itu seringkali nanti di akhirat menginginkan kiranya mereka dahulu di dunia menjadi orang-orang muslim. Biarkanlah mereka di dunia ini makan dan bersenang-senang dan dilalaikan oleh angan-angan kosong. Maka kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatan mereka itu. Jadi nanti ketika orang itu sudah mati, mereka akan menyesali apa yang telah dia perbuat, termasuk diantaranya yang kafir ingin masuk Islam. Tapi sudah terlambat, wong sudah mati. Ya, termasuk yang kafir ingin masuk Islam, tapi ya terlambat, wong sudah mati. Kita tidak usah jauh-jauh, mati sudah mati. Nyawa di sini saja. Kalau sekiranya bisa, pengen negosiasi supaya ditunda kematiannya walaupun cuma sesaat. Itu ada di surah Al-Munafikun ayat 10 itu. Orang yang akan mati itu negosiasi. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Perlu bantal Bu? Oh pindah ini. Andaikan kematianku bisa ditunda sebentar saja, saya mau sedekah dan menjadi hambamu yang soleh. Kayak butuh kopi. Iya. Oh enggak ngopi. Kopi ada Jadi andaikan kematian bisa ditunda di sebentar saja, saya mau sedekah dan menjadi hambamu yang soleh. Padahal tadi boceng berisah tadi. Tadi boceng berisah tadi, Bu Heru. Gak takut? Tadi masih segar. Oh, tadi masih segar ya. Enggak, berarti ngajinya diterima nih. Setannya pada menggoda supaya Bu Heru nggak ada. Oh, lanjut. Jadi nyawa sini aja udah negosiasi, pengen agar sekiranya dibolehkan ditunda kematian sebentar aja. Dia mau bersedekah dan menjadi hamba Allah yang soleh. Itu kalau yang kafir dia pengen beriman. Sebagaimana Fir'aun saat tenggelam, dia teriak, aku akan beriman sebagaimana Bani Israel beriman. Atau sebagaimana aku mengimani apa yang diimani oleh Musa dan Harun. Dan seterusnya itu. Ya intinya, tapi itu penyesalan yang sudah terlambat. Karena nyawa udah di sini. Jadi penyesalan yang terlambat.
Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Firman Allah Ta'ala, rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Orang-orang yang kafir itu seringkali nanti di akhirat menginginkan, hingga akhir ayat, menginginkan untuk menjadi muslim maksudnya. Ayat ini menceritakan tentang orang-orang kafir, bahwa di akhirat kelak mereka akan menyesali kekafiran mereka selama di dunia. Dan mereka hanya bisa berharap seandainya saja mereka menjadi orang-orang muslim ketika di dunia. Maka bersyukurlah kepada Allah bagi kita yang telah ditakdirkan oleh Allah menjadi muslim. Karena Islam dan tidak Islamnya seseorang itu pure murni pilihan Allah. Sebagaimana yang Allah bilang dalam Al-Quran antara lain di surah Fatir ayat 32 itu. Wa awrafnal kitab alladzina astafaina min ibadina. Dan kami wariskan Al-Quran itu kepada hamba-hamba kami yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Maksudnya menerima Al-Quran itu kan orang-orang Islam. Yang menerima kebenaran Al-Quran orang-orang Islam. Walaupun mereka terbagi tiga dalam ayat itu. Ada yang zalimul li nafsi, zalim pada diri sendiri. Ada yang muktasid, amalannya pas-pasan. Ada yang sabiqun bil khairati biidznillah. Ada yang berlomba-lomba dalam kebaikan dengan izin Allah. Ada tiga macam. Jadi pure murni orang menjadi Islam itu pilihan Allah. Loh berarti Ustaz, kalau ada orang nggak masuk Islam berarti nggak dipilih oleh Allah? Jawabannya iya. Kasihan dong, harus kasihan kita. Karena kasihan maka doakan. Semoga dia dipilih juga oleh Allah menjadi Muslim. Anda akan dapat hidayah. Kasihan dong, iya kasihan. Karenanya ajak untuk masuk Islam. Dan mengajak orang untuk masuk Islam itu tidak harus teriak-teriak, ayo masuk Islam, enggak harus. Tunjukkan akhlak Islam kita. Tunjukkan akhlak Islam kita, harapannya semoga dia tertarik untuk masuk Islam. Oh, ternyata orang Islam itu jujur, amanah, enggak khianat, adil. Tunjukkan akhlak Islam kita, harapannya semoga mereka tertarik untuk masuk Islam. Tapi kita enggak boleh paksa ya. Ada orang itu mendalam pengetahuannya tentang Islam, murtad ya ada. Ada orang yang baru kenal Islam sebentar sudah masuk Islam, itu ya ada. Itu semua pure murni hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. As-Suddi di dalam kitab tafsirnya telah menukil sebuah asar. Asar berikut sanadnya yang berpredikat masyhur. Masyhur itu populer. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Ibnu Mas'ud serta sahabat-sahabat lainnya bahwa orang-orang kafir Quraisy saat berharap seandainya saja mereka dahulu menjadi orang-orang muslim. Menurut pendapat lain, makna yang dimaksud ialah setiap orang kafir di saat menghadapi kematiannya menginginkan seandainya saja dia menjadi orang mukmin sebelumnya. Tapi ya itu tadi, pintu tobat kalau sudah sampai di kerongkongan bagi mereka sudah ditutup. Makanya kalau menyesal sekarang mumpung masih hidup. Karena kalau mati dalam keadaan kafir, dalam keyakinan kita tidak ada harapan masuk surga. Sementara kalau mati dalam keadaan membawa iman Islam masih ada harapan masuk surga. Walaupun dua blek. Walaupun apa? Dua blek. Karena dalam hadis yang sahih disebutkan yang terakhir masuk surga itu orang yang hatinya gelap. Gosong, hatinya itu gosong. Tidak ada kebaikan sama sekali kecuali satu titik saja. Dan satu titik itu adalah la ilaha illallah. Itu masih ada harapan masuk surga. Tapi kalau udah nggak ada semua itu, kalau dalam keyakinan kita selamanya di neraka. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Walaupun ada pendapat, tapi pendapat ini bukan pendapat Ibnu Taimiyah sebenarnya. Ibnu Taimiyah itu ngutip pendapat sebagian ulama yang mengatakan bahwa pada akhirnya nanti neraka itu kosong. Karena semuanya akan dimasukkan ke dalam surga. Tapi kan itu wallahu a'lam bishawab. Mari bersyukurlah kita dianugerahi oleh Allah iman dan Islam. Alhamdulillah, masya Allah.
Pernah saya tanya orang gini, Ustadz, kalau ada orang di luar Islam mati dalam keadaan tidak masuk Islam berarti masuk neraka. Saya jawab iya. Itu dalam keyakinan saya, dalam keyakinan kita kaum muslimin, saya bilang gitu. Kasihan dong Ustadz, tokoh-tokoh di luar Islam yang baik-baik itu. Dia sebut beberapa tokoh yang baik-baik di luar Islam. Terus saya balik nanya sama dia, kalau menurut sampean di luar Islam itu meyakini orang Islam masuk neraka apa masuk surga? Kata mereka, iya sih, mereka dalam keyakinan mereka orang Islam masuk neraka. Iya, ini berarti kasihan dong tokoh-tokoh Islam yang baik ini, saya bilang gitu. Ya, ini kan soal keyakinan, saya bilang. Nah, ini soal keyakinan, nanti kita buktikan di akhirat, ya gitu aja. Bu Dewi mau selonjor boleh, Bu. Kenapa? Mau izin dulu. Selonjor boleh, Bu, selonjor. Mau duduk di atas. Selonjor boleh, berdiri boleh, lompat-lompat juga boleh, bebas. Enggak, dia emang suka duduk begitu. Oh. Putri Solo. Oh, jadi singkat kata singkat cerita itu nanti orang-orang yang kafir itu menyesal tadi itu, ingin menjadi muslim, tapi apa terlambat. Karena dalam keyakinan kita ya tadi, kalau dia mati dalam keadaan tidak membawa iman dan Islam, maka di neraka selamanya. Tapi kalau membawa iman dan Islam masih ada harapan apa masuk surga. Semoga kita semua min ashabil jannah. Amin. Allahumma amin. Menurut pendapat lain, makna yang dimaksud ialah setiap orang kafir di saat menghadapi kematian. Oh, tadi sudah. Menurut pendapat yang lainnya, ayat ini menceritakan perihal hari kiamat. Sama dengan yang disebutkan dalam ayat lain melalui firman-Nya di surah Al-An'am ayat 27. Walau taro idh wuqifu 'alan nari faqalu ya laitana nuraddu wala nukadziba biayatina wala nukadziba biayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Dan jika kamu wahai Nabi melihat ketika mereka dihadapkan ke neraka, lalu mereka berkata, kiranya kami dikembalikan ke dunia dan tidak mendustakan ayat-ayat Tuhan kami serta menjadi orang-orang yang beriman, tentulah kamu melihat suatu peristiwa yang mengharukan. Tapi ya sudah terlambat, udah di pintu neraka, mau dilempar ke neraka, baru nyesel pengen balik untuk beriman. Sudah terlambat. Itu yang Allah bilang, kalla saufa ta'lamuna thumma kalla saufa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim. Sadar-sadar sudah ngelihat neraka. Nauzubillahi min syarri dzalik. Makanya mumpung masih hidup, kalau mau menyesal sekarang, dan bagi yang sudah Allah anugerah iman dan Islam, kita rawat. Kita mohon tolong kepada pertolongan Allah agar iman Islam kita dijaga. Maka jangan meremehkan doa ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Jangan meremehkan doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Agar iman Islam kita dijaga oleh Allah. Karena kita tidak boleh kepedean. Wah, saya ini udah ngaji 27 majelis taklim. Setiap hari. Sehari 3 kali. Ya bisa kalah. Saya ketua majelis taklim, saya hafal Quran. Jangan kegeeran, karena ada banyak orang yang mati dalam keadaan kafir. Makanya kita nggak boleh sombong. Zaman dahulu ada tokoh Bani Israel, wali besar, namanya Bal'am bin Ba'urah. Itu kalau doa belum turun tangannya, doanya dikabulkan oleh Allah. Matinya kafir, naudzubillah min dzalik. Karena dia kepencut iming-imingnya Fir'aun memusuhi Nabi Musa. Kualat Nabi Musa. Hati-hati, makanya kita tidak boleh tidak boleh sombong sekali. Iya. Iya, habis hancur. Iya, gara-gara mati dalam kafir. Iya, hanya Bapak yang bisa.
Ada lagi namanya Barsiso, ulama Bani Israel. Sampai diceritakan dalam Al-Quran. Ulama namanya Barsiso, ulama Bani Israel. Santrinya banyak matinya dalam keadaan kafir. Kalau ini ada yang mengatakan gara-gara dulu katanya kurang ajar sama gurunya. Naudzubillah dari itu. Nah, jadi nggak ada. Pokoknya rata-rata yang mati kafir itu nggak ada akhlak rata-rata. Nggak ada akhlak. Naudzubillah min syarri dzalik. Nah, kita bersyukurlah bagi orang yang berakhlak, yang punya akhlak yang mulia. Orang yang nggak ada akhlak itu ada potensi mati kafir. Naudzubillah min syarri dzalik. Naudzubillah min syarri dzalik. Ada di antara sahabat Nabi yang juga mati dalam keadaan kafir gara-gara dia ngikuti Musailam al-Kadzab, nabi palsu itu. Ada, naudzubillah min syarri dzalik. Mau macam-macam lah pokoknya. Jadi, tapi intinya satu ya, kita itu nggak boleh kepedean dengan iman Islam kita, tapi juga jangan larut dalam ketakutan yang suudzon kepada Allah. Makanya titik tengahnya itu di doa itu. Harus selalu kita berdoa kepada Allah agar iman Islam kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah itu yang menyebutkan begini, ada orang seumur-umur beramal dengan amalan ahli surga. Kurang sejengkal antara dia dengan ajalnya, takdir mendahulinya, dan dia beramal dengan amalan ahli neraka, maka dia masuk neraka. Ada orang yang seumur-umur berbuat dengan amalan ahli neraka, kurang sejengkal antara dia dengan kematiannya, takdir mendahulinya, dan dia beramal dengan amalan ahli surga, maka dia masuk surga. Serem juga itu ya. Tapi apa kata para ulama? Ini jarang terjadi sih, kata para ulama. Jarang terjadi. Yang sering terjadi adalah kalau seumur-umur beramal dengan amal ahli surga, masuk surga itu yang umum terjadi, kata ulama itu. Seumur-umur berbuat dengan amal ahli neraka, dapat hidayah itu justru banyak. Kalau yang itu dapat itu banyak. Cuman kata para ulama, ketika bahas hadis ini ngingetin gini aja. Bagi yang saat ini kita sudah ditakdirkan baik oleh Allah, diberi iman Islam, jangan lantas menjadikan kita itu sombong, merendahkan orang yang belum dapat hidayah. Karena kita tidak tahu ujung cerita kita. Tidak boleh sombong kita. Jadi melihat orang yang belum dapat hidayah itu jangan sombong, justru kita doakan semoga dia dapat hidayah juga. Nah, orang yang belum dapat hidayah itu juga jangan lantas kemudian minder, karena keadaan bisa sewaktu-waktu dirubah, sehingga kemudian ada masa di mana mungkin dia juga akan bisa mendapatkan hidayah. Kan ada orang itu minder, kalau saya kayaknya emang nggak pantas tembak dapat misalnya gitu ya, maka ya mau dah lihat dia kali ya, dah lihat. Ya, jadi singkat kata singkat cerita, dia minder seolah-olah saya ini kotor, saya merasa tidak pantas mendapatkan apa kebaikan pada. Kenapa? Oh iya wes. Singkat kata singkat cerita, tidak usah khawatir, karena ada banyak orang itu yang tiba-tiba Allah angkat derajatnya dengan ketinggian yang di luar dugaan. Siapa yang nyangka seorang wanita pelacur yang dengan izin Allah gara-gara ngasih minum anjing itu dijamin masuk surga. Siapa yang sangka ada seorang yang telah membunuh 100 orang, coba. Begitu disabet oleh hidayah, dia tobat, mati dalam keadaan sudah tobat dan masuk surga. Kalau Allah berkehendak nggak ada yang sulit. Bahkan saya pernah cerita di sini, beberapa sahabat Nabi itu masuk Islam itu di puncak kekafirannya. Siapa contohnya? Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar itu masuk Islam di puncak kekafirannya ketika beliau berencana hendak membunuh Nabi kita Muhammad SAW. Ibunya Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu masuk Islam di saat Abu Hurairah udah capek dengerin ibunya tiap hari memaki-maki Rasulullah Muhammad SAW. Justru malah masuk Islam. Di saat anaknya udah capek-capeknya dengerin ibunya tiap hari memaki-maki Rasulullah Muhammad SAW, justru malah ibunya dengan izin Allah masuk Islam.
Kalau Allah berkehendak itu nggak ada yang sulit. Makanya saya ulang tadi, kita tidak usah dalam tanda kutip ya merasa sombong dengan pencapaian kita, karena murni itu anugerah dari Allah. Yang ada justru kita harus bersyukur, terus jangan coba-coba merendahkan orang yang belum baik dalam istilah yang kita lihat ya, karena sewaktu-waktu keadaan bisa dibalik. Nah, makanya kita yang sudah dianugerahi Allah iman dan Islam ini kita syukuri, kita rawat dengan doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Itu kita rawat. Nah, orang yang belum dapat kita doakan, yang terlanjur dalam gemerlap dalam kelamnya dosa, terus berharapan baik kepada Allah, karena ada banyak orang yang justru dia diangkat derajatnya oleh Allah itu justru kadang di puncak-puncak kesesatannya, dan itu tidak sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah telah meriwayatkan dari Salamah bin Kahil dari Abu Zahriyah dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu sehubungan dengan makna firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya orang-orang kafir itu seringkali nanti di akhirat menginginkan kiranya mereka dahulu di dunia menjadi orang-orang muslim. Al-Hijr ayat 2, bahwa ayat ini menceritakan perihal orang-orang yang menghuni neraka jahanam ketika melihat teman-teman mereka dikeluarkan dari neraka. Jadi di Al-Quran itu nanti dikutip ada di ayat yang lain, saya lupa, mohon maaf, tapi ada dalam ayat lain itu penjelasan tentang nanti ketika orang Islam masuk neraka bersama orang-orang kafir. Itu orang-orang kafir itu ngomong gini, ternyata sama saja ya kamu sama saya, kamu capek-capek beriman ujungnya juga masuk neraka. Jadi orang beriman itu dikatain itu sama orang kafir. Nah, perkataan orang kafir yang mengatakan seperti itu Allah nggak terima. Langsung setelah itu Allah ngambil tindakan, semua orang yang ada iman Islamnya dikeluarkan dari neraka untuk masuk surga. Nah, disitulah orang-orang kafir itu menyesal. Terus ngerti yang ngono aku biyen yo iman. Nah, awalnya dia mengira sama saja. Ternyata sama aja. Lo Islam, Muslim ternyata masuk neraka juga sama gua kayak gua gitu. Ternyata begitu dia ngomong gitu, Allah nggak terima. Tetap beda, tidak sama antara orang yang beriman dengan yang tidak beriman. Maka kemudian Allah angkatlah orang-orang beriman itu dari neraka dan akhirnya masuk surga. Ibnu Jarir mengatakan telah menceritakan kepadaku Al-Musanna, telah menceritakan kepada kami Muslim, telah menceritakan kepada kami Al-Qasim, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi Farwah Al-Abdi, bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan Anas ibn Malik radhiyallahu an menakwilkan ayat ini, yaitu firman-Nya yang artinya orang-orang kafir itu seringkali nanti di akhirat menginginkan kiranya mereka dahulu di dunia menjadi orang-orang muslim, dengan pengertian berikut, yaitu dengan pengertian berikut. Ayat ini menceritakan hari ketika itu Allah memasukkan orang-orang yang berdosa dari kalangan kaum muslim ke dalam neraka bersama orang-orang musyrik. Kemudian orang-orang musyrik berkata kepada mereka, tiada manfaatnya bagi kalian menyembah tiada manfaatnya bagi kalian penyembahan kalian kepada Allah ketika di dunia. Maka Allah murka kepada orang-orang musyrik, lalu berkata, lalu berkat kemurahan darinya, dia mengeluarkan orang-orang muslim dari neraka. Yang demikian itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya di surah Al-Hijr ayat 2 tadi itu. Nah, jadi ayat 2 itu, Al-Hijr itu ini yang saya bilang tadi, ternyata di ayat ini juga ya. Mohon maaf. Kata Imam At-Tabari, itu dalam tafsir At-Tabari, Ibnu Jarir itu At-Tabari ya, Imam At-Tabari rahimahullah itu mengatakan bahwa ketika orang-orang kafir musyrik itu masuk neraka bersama orang-orang Islam, mereka ngelok-ngelok orang Islam. Ternyata sama masuk nerakanya. Oh, percuma dong kamu capek-capek nyembah Allah dulu sewaktu di dunia. Nah, ketika dia berkata begitu, Allah murka. Allah tidak suka dengan ucapan orang-orang musyrik itu. Maka dengan kemurahannya orang-orang yang ada iman Islamnya diangkat, dimasukkan ke dalam surga. Akhirnya mereka ngaplu. Orang-orang kafir itu ngaplu terus menyesal. Tahu gitu dulu saya beriman. Ternyata tetap beda antara orang kafir sama orang-orang
sama orang-orang muslim itu beda. Pada akhirnya pada akhirnya masuk surga. Semuanya pada akhirnya. Cuman ya, tapi harapan kita semoga kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab. Amin Allahumma amin. Semoga nanti kita berkumpul di surganya Allah ya. Ya, amin insyaallah. Ya. Di surganya Allah yang ada Rasulullahnya sallallahu amin. Sudah gak inget gosip, Bu. Ingatnya Allah aja. Abdul Razak mengatakan telah menceritakan kepada kami As-Sauri rahimahullah dari Hamad rahimahullah dari Ibrahim dari Khasifi dari Mujahid. Keduanya mengatakan bahwa penghuni tetap neraka berkata kepada ahli tauhid yang berada dalam neraka, tiada manfaatnya bagi kalian iman kalian. Manakala mereka mengatakan demikian, Allah berfirman, keluarkanlah semua orang yang di dalam kalbunya terdapat iman sebesar biji sawi. Perawi mengatakan bahwa yang demikian itulah apa yang disebutkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hijr ayat 2 tadi, yaitu yang artinya orang-orang yang kafir itu seringkali nanti di akhirat menginginkan kiranya mereka dahulu di dunia menjadi orang-orang muslim. Jadi ini berkaitan dengan kejadian itu masih sama ya. Hal yang sama telah diriwayatkan, makanya la ilaha illallah itu luar biasa nilainya. Kebayang nggak? Hanya dia di dalam hatinya hanya ada iman sebiji sawi. Itu dan itu hanya la ilaha illallah. Berarti kan kelam kehidupannya dia itu. Tapi tauhid masih bertahan, bertahta. Emang ada begitu Ustaz? Ini wallahu alam ya, sependek yang saya tahu ya. Terlepas apa yang dibuat. Anda coba ke Madura itu. Kristenisasi di sana itu gagal. Iya, di Madura itu kristenisasi gagal. Kalau perkara iman Islam jangan tanya. Ya bahwa ada yang murtad mungkin, tapi kan secara umum iya, iman Islam luar biasa. Cina itu di Madura bisa dihitung dengan jari, tidak banyak. Itu sana itu. Pokoknya kalau bicara iman Islam Madura jangan tanya gitu. Bahwa yang maling juga ada ya. Kenapa? Padang termasuk katanya ya. Enggak, Padang kan ada yang Kristen. Oh, sudah mulai jebol ya. Oh. Ya pokoknya gitulah. Kalau di sana juga ada, cuman pendatang. Kalau yang asli boleh dikata tidak ada. Kalau orang Madura itu. Padang Panjang. Mungkin orang apa? Daerah Padang Panjang kan serang di Mekah. Oh, Mas, itu yang aman itu. Yang insyaallah ya. Enggak. Kan di dalam. Oh iya. Cuma itu dari dulunya itu terkenal itu. Oh, yang terkenal. Islamnya. Ya orang Madura yang murtad juga ada. Cuman maksud saya itu di Maduranya sendiri itu loh. Itu relatif aman gitu maksudnya itu. Bahkan Padang juga banyak Cina Padang. Cina Padang kan Kristen. Iya. Kristen ada Islam. Tapi kalau perkara maling persoalan lain kan itu. Islam agama saya, Pak. Nyolong pekerjaan saya, Pak. Itu beda bab. Ya. Kalau besi. Apalagi konon di Madura itu konon yang fanatiknya kan kalau Islam itu pasti NU itu. Nah, kalau sana itu. Sehingga wallah betul apa enggak itu. Pernah ada cerita sama masing-masing mahasiswa itu, ada sekelompok anak mahasiswa itu KKN di sana, ditanya, "Di sini Islamnya berapa persen, Bu?" "Di sini Islamnya ada 90%, Mas," katanya. Yang 10% itu Muhammadiyah katanya. Maksudnya kalau Islam itu NU maksudnya gitu. Iya, cuman bahasa mereka. Ada yang mengatakan begitu. Ya kayak Kiai Muhammad Khalil Bangkalan, itu yang terkenal kiai sepuh yang menjadi gurunya Basim Asy'ari rahimahullah. Kalau ceramah bahasa Madura ya. Ya kalau orang Madura pakai bahasa Madura, walaupun orang Madura yang kuliah di Arab juga banyak. Madura itu yang terpelajar Sumenep. Banyak doktornya kalau sekarang itu. Kalau orang Madura Sumenep itu priainya alusnya Madura. Jadi kalau di sana itu iya, tahu Sumenep enggak itu? Pokoknya kalau Sumenep itu banyak yang terpelajar. Jadi kalau Sumenep rata-rata kalau sekarang banyak yang doktor udah Sumenep itu. Ibu Madura mana Ibu? Oh Bangkalan Ki. Kalau Bangkalan kaku bahasanya. Iya, Bangkalan. Kasar bahasanya betul ya? Oh, udah tahu Ibu lama enggak di Bangkalan? Bapaknya yang banyak. Oh.
Oh, Bapak Bangkalan. Nah, kalau Bangkalan kalau kayak batu itu bahasa Maduranya, kalau Bangkalan betoh. Iya. Kalau orang Sumenep betona gitu. Jadi halus gitu. Tayo. Iya. Kalau Bangkalan kasar. Batu betoh. Kalau Sumenep betona. Jadi bahasanya ada lagunya. Tika derma ale gitu. Jadi ada iya, ada nadanya. Tika derma ale ini. Ya gitulah. Oke. Apa? Oh, itu Bangkalan terutama itu Bangkalan. Ya, namanya Madura, madu dan darah. Kalau baik tak kasih madu, tapi macem-macem. Nah, mending pote tolang daripada pote mata. Ya. Daripada mending putih tulang daripada putih mata. Daripada nangis mending mati saja. Iya. Awas ganggu istrinya. Iya, betul. Orang Madura itu istrinya udah jadi janda aja masih nggak boleh diganggu orang. Iya. Tak celurit sampean. Iya. Udah janda, itu kalau suaminya masih ada nggak boleh diambil orang. Kalau diambil orang diancam dibunuh. Nggak semuanya begitu. Cuman ada yang begitu. Alasannya apa Pak? Ada citranya atau Iya, kayak semacam harga diri aja. gimana? Iya, nggak tahu, tanya sama orang itu. Ya kali Bapak tahu gitu. Enggak. Pak, biasanya cowok Sakera dari Bangkalan. Iya, saya kira Bangkalan ya, saya kira itu. Udah, jangan bahas Madura. Iya, ngapain? Tapi Iya. bebek sinjolnya Oh gitu ya. balik ke makanan bebek sinjol. Tapi enggak, kalau menurut saya itu bebek yang enak bebek Surabaya. Bukan yang Madura, bebek Surabaya. Itu enak. Kalau menurut saya tadi. Bebek Surabaya itu kaldunya itu enak itu kaldunya itu. Iya. Oh, yang Surabayanya. Surabaya bukan yang Madura, bebek Surabaya. Bukan, kalau yang Madura itu ya tergantung orangnya sih. Yang terkenal kan bumbu hitamnya itu. Iya. Iya. Bebek sinjol yang itu. Iya, tergantung. Kalau saya sih lebih suka yang Surabayanya. Pedes sih. Iya. Sampai rawit semua. Oh iya. Oke, monggo silakan yang mau tanya dulu. Tanya, protes, marah boleh. Silakan. Madura, tanya Surabaya. Masalah atau masalah yang lain boleh. Monggo. Kalau ada. Ustaz, kalau di surga itu kita udah ke sholat apa puasa di masjid Ustaz? Pak Ustadz belum masuk surga. Iya, ada yang kayak dulu. Tidak ada Ada. kewajiban ya. Ya, jadi gini. Di sana itu kalaupun ada sholat bukan sebagai kewajiban tapi sebagai hobi. Hobi ya. Jadi sholat itu di surga bukan kewajiban tapi hobi. Jadi di antara kerinduan ahli surga itu sujud. Pengen sujud. Ya, maka nanti mereka sujud ya karena kangen aja, kangen sujud. Jadi bukan sebagai sebuah kewajiban. Kalau puasa enggak ada kayaknya. Karena makan terus sana itu isinya makan seneng-seneng enggak ada tidur. Pikiran langsung nongol gitu, langsung bersedia gitu. Apapun yang diinginkan langsung tersedia, betul. Itu ada di surah ke-41 ayat 31, 32, 33. Itu. Oke, monggo silakan yang lain kalau ada. Oke. Kalau habis sholat, terus kita kan pipis, terus mau tahlilan gitu, nggak usah wudhu lagi, boleh nggak? Sebentar. Ada orang mau sholat. Kita kan habis sholat, terus kita mau ke tempat tahlilan. Oh gitu. Tapi kita pipis dulu. Oh ya, Tahlilan kita kan baca yasin, kita nggak wudhu dulu boleh. bagus. Secara umum kalau nanya hukum boleh nggak wudhu dulu nggak apa-apa. Jadi ada orang habis sholat terus pipis dulu, habis pipis nggak wudhu lagi langsung ke acara tahlilan, baca yasin dan macam-macam. Pertanyaannya, apakah wudhu dulu? Nggak harus wudhu dulu. Jadi boleh, tidak ada masalah. Karena dalam hal ini tidak diwajibkan seseorang itu untuk berwudhu. Namun kalau wudhu tentu lebih baik. Itu aja. Allah a'lam bishawab. Ada lagi yang lain? Itu gelasnya panjang ya dia, lebih panjang ya, lebih banyak isinya berarti itu. Gelas itu minuman gelas lebih panjang kayaknya ya. Oh sama. Ini cuma 40 ml. Oh. Pak mau nanya. Gimana Bu?
kalau di Al-Quran kan dibilangin kita tuh berpasang-pasangan ya. Betul. Itu bagi orang yang memang tidak nikah seumur hidup, ada judulnya apa gimana, itu dosa nggak? Bagus. Gini ya, yang dimaksud dengan berpasang-pasangan itu bukan jaminan bahwa setiap orang itu ada jodohnya, bukan. Tapi yang dimaksud berpasang-pasangan itu ada laki, perempuan, ada atas, ada bawah, ada plus, ada minus. Nah, ya itu yang maksud ada dingin, ada panas, itu namanya berpasang-pasangan, itu maksudnya. Nah, bukan jaminan bahwa setiap orang itu pasti punya pasangan di dunia ya, di dunia. Kalau di akhirat asal masuk surga dijamin pasti punya pasangan. Kalau di surga, kalau di dunia nggak jaminan. Nah, pertanyaannya menarik. Apakah kalau ada orang yang tidak menikah itu lantas kemudian dia berdosa? Tergantung kasusnya. Saya punya kawan seorang ustadz. Saya kenal seorang ustadz. Kalau saya nggak salah, sampai sekarang udah sepuh beliau udah. Itu nggak nikah juga. Tapi saya juga nggak pernah seudon sama beliau, karena beliau kan orang yang berilmu. Mohon maaf, kan saya nggak tahu kondisi fisik beliau kan. Kenapa beliau tidak menikah? Nah, mungkin kan ada hal-hal yang secara syar'i beliau tidak bisa menikah mungkin. Maaf ya, impoten misalnya. Ya. Sehingga dia tidak mau nanti zalim kepada istrinya misalnya. Atau ada hal-hal lain, penyakit atau apa yang beliau nggak mau, sehingga beliau tidak mau menikah. Makanya kalau alasannya karena itu udah apa-apa. Tapi kalau alasannya karena tidak mau menikah, jadi menikah dia nggak mau, berarti dia membenci sunnah Nabi. Nah itu yang khawatirnya nanti di akhirat masuk dalam kategori yang Nabi bilang, man raghiba an sunnati falaisa minni. Siapa yang tidak menyukai sunnahku maka tidak termasuk dalam golonganku. Itu yang khawatirnya yang seperti itu. Jadi nikah itu sunnah ya? Kenapa? Sunnah. Apanya? Nikah itu sunnah. Nikah itu hukum asalnya ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan mubah, ada yang mengatakan begitu. Prinsipnya sih sunnah Nabi itu, nikah itu sunnah Nabi. Ngaten nggih, wallahu alam bishawab. Kenapa? Mengejar karir. Kan biasa kalau perempuan tuh udah makin tinggi kan biasanya malas gitu ya. Sebentar kita nih ada. Jadi gini, intinya gini, kalau sampai ada orang tidak mau menikah apapun alasannya terkait dengan yang tidak syar'i ya, maka tentu tidak dibenarkan kecuali ada alasan syar'i. Alasan syar'i itu contoh maaf ya, kalau laki-laki misalnya maaf itu impoten, terus dia punya penyakit tertentu yang itu menjadi aib dalam pernikahan dan beberapa hal yang lain yang menyebabkan itu merupakan aib dalam pernikahan, sehingga dia boleh tidak menikah. Satu. Tapi kalau alasannya karena karir nggak bisa, kan karir masih bisa menikah. Jadi nggak dibenarkan. Bahwa dia menikahnya nanti silakan, tapi jangan sampai tidak punya niat tidak menikah. Tapi kalau memang sudah berusaha nggak datang jodoh. Nah itu beda bab, bukan tidak mau, tapi memang belum ketemu. Iya, belum ketemu jodohnya, belum rezekinya. Sampai akhir meninggalnya, Tidak ada masalah, tidak ada masalah kan bukan tidak mau. Ada beberapa ulama kita yang tidak menikah sampai meninggalnya. Pertama Imam Ahmad bin Taimiyah rahimahullah. Yang kedua Imam Nawawi rahimahullah. Itu sampai meninggalnya belum nikah sampai meninggalnya. Bukan tidak mau nikah itu, nggak sempat nikah. Nggak sempat nikah. Nah, dulu beliau sibuk dengan ilmu sampai lupa menikah. Saya berbaik sangka ya, beliau berniat menikah, cuman nggak sempet aja, nggak sempet gitu, nggak sempet. Yang penting itu niat dalam hati itu. Mas saya sering bilang, mohon maaf ya kalau ada yang canda, mohon maaf ya. Saya sering bilang maaf nih ke ibu-ibu yang sudah menjanda. Saya bilang jangan sampai dalam hati itu punya niat tidak mau nikah lagi, tapi tetap miliki niat aja. Bahwa belum ketemu tidak apa-apa. Nanti kalau ketemu, ya alhamdulillah gitu. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.
selalu ke depan. Jadi seperti kalau ada perempuan gitu dia sudah pas dari usia mungkin memang dia ada masalah di rahim, seperti itu ada yang datang, terus dia memutuskan untuk tidak menikah. Ya itu termasuk aib dalam pernikahan itu kan. Tidak bisa punya anak itu termasuk aib. Maksudnya aib itu alasan yang dibenarkan. Nah, makanya kalau ada kejadian seperti itu kan harus ngomong terus terang. Jadi ada gini Bu, gini. Ada aib-aib dalam pernikahan itu yang di dalam fikih pernikahan itu mesti diterangkan ke calon. Ya, karena kalau tidak berarti dia dianggap menipu. Maaf ya, contoh ada seorang laki-laki dia impoten, harus ngomong. Duitku akeh Dik, tapi aku impoten. Gelem rabi aku Dik misalnya gitu. Ya udah apa-apa Mas. Ya, silakan. Ya, kalau memang dia mau, tapi harus ngomong. Ustadz ngarang cerita. Enggak, saya punya jamaah. Saya punya jamaah, usianya sekarang udah 70 tahun lebih. Istrinya meninggal. Beliau kan pengen ada yang ngurus. Beliau pengen nikah, tapi beliau ngomong, saya nggak bisa begitu. Beliau Pak Haji. Saya bilang, enggak apa-apa Pak Haji kalau mau nikah lagi, tapi Pak Haji harus ngomong ke istrinya. Kalau Pak Haji nggak ngomong, nggak boleh. Nanti kalau satu-satu ketahuan, ya kayak so ngadeg, misalnya itu, ya sudah. Berarti maaf, istri berhak mengembalikan suaminya, batal pernikahannya, karena itu aib, karena dibohongi. Tuh, dia harus ngomong ke satu. Yang sebaliknya tadi, istri kan tidak bisa punya anak, padahal di antara tujuan pernikahan adalah punya anak. Maka ketika yang bersangkutan rahimnya udah diangkat, ngomong ke calon suaminya. Nah, kalau suaminya nerima, sudah jadi pernikahannya. Kalau suaminya nggak terima, ya sudah nggak apa-apa, namanya juga nggak terima. Tapi jangan diem aja, harus diceritakan. Ngaten nggih, wallahu a'lam. Nggih monggo. Nggak ada yang nyebut nikah lagi, karena kalau dia menikah lagi nanti kontrakan yang udah dikasih sama almarhum suaminya bisa diambil sama mertuanya. Jadi dia begitu boleh nggak? Daripada dia menikah lagi nanti hilang, mendingan sebagai nikah. Itu boleh ya. Gini aja, sudah dalam hati tetap niat mau nikah lagi aja, tapi nggak usah cari. Saya dulu pun ada yang nggak mau nikah lagi karena terlalu capek ngurusin suami. Gitu. Jadi kan ada waktu suami itu dari atas sampai bawah kan ada yang seperti itu, kalau suami itu merasa lelah, apalagi dengan kecemburuannya ya kan. Teman saya pun sama, posesif gitu suami. Jadi udah nggak ada jasa lagi. Kita mental udah lelah. Lelah berdua lebih baik daripada lelah tapi sendiri, jomblo. Tapi kalau sendiri bebas, malah nyaman sekali. Oh gitu ya. Jadi secara ekonomi juga kalau kita cover, mau kemana-mana ngaji dia bebas. Bebas ya. Tapi sendiri itu perlu juga sih, perlu ditemani maksudnya. Nggak, jadi gini Pak Haji, kalau saran saya, dan ini secara agama yang saya pahami ya, memang sih kalau sudah menikah berarti kan sudah menjalankan sunnah Nabi. Taruhlah walaupun dia nggak punya niat nikah lagi, ya nggak apa-apa. Cuman yang saya bilang tadi, saya khawatirnya kalau dalam hati nggak punya niat nikah lagi itu terus berujung kepada membenci sunnah Nabi, itu yang riskan, maksud saya gitu. Taruhlah misalnya nggak usah cari-cari suami lah, nggak usah cari. Tapi niat tetap ada aja. Iya, bahwa ada yang mendekati ya, mohon maaf Mas, enggak dulu gitu. Ya gitu aja. Jadi saya kira itu. Allah alam. Tapi tergantung Bapak kalau jadi belanjanya udah 50 ke atas kan kayaknya juga udah males Bapak rumah tangga. Oh, kata siapa? Oh. Misalnya gitu. Belanjanya udah 55 gitu dulu lah. Ngapain lah, apa cari kerjaan. Tergantung kasusnya sih. Tergantung kasusnya. Kasus yang seperti apa nih? Iya, tergantung kasusnya. Karena kan enakan bebas juga Pak. Iya, makanya tergantung kasusnya sih, tergantung kasusnya. Ya, itu tadi yang penting jangan, kalau saran saya tetap ya saran saya ulang lah, kalau ngomong hierarkinya gini, oke, memang sudah menikah. Jadi andaikan tidak punya niat menikah lagi juga nggak ada masalah, toh sudah menikah. Tapi yang saya maksud ini loh, ngerinya ada kebencian terhadap sunnah Nabi itu aja. Itu yang khawatirnya tidak diakui sebagai golongan Nabi kita Muhammad SAW.
Sehingga sarannya tetap kalau saya pribadi tetap tidak apa-apa punya niat nikah lagi aja, tidak apa-apa. Niat aja. Iya. Nggak usah nyari-nyari, niat aja. Ada yang cocok, oke. Nggak cocok ya wes gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ngaten nggih? Ada lagi mungkin? Nggak usah nyari-nyari dan nggak usah nerima juga ya. Iya, betul. Nggak harus nerima juga. Jadi diulur gitu kali. namanya udah patah gimana ya? Patah semangat. Udah mau lagi gitu. Kejamkan. Ya, oh gitu ya. Saya Udah nyaman sendiri kan kadang kita sendiri aja kalau punya suami kan zero sini pokoknya tapi Oh, iya. enak juga sendiri kadang gitu. Ternyata ya udah. ya masing-masing. Enggak, menurut saya sih semua ada enak nggak enaknya sih. Iya sih. Ada enak nggak enaknya. Plus minus. Iya, plus minus. Saya kira. Matur nuwun jazakillah khairan, matur nuwun jazakillah. Nggak mesti deh. Nggak mesti loh Pak Ustaz. Buatan. Saya tidak memahami itu. Ih, siapa sih? Nah, cukup dulu ya. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyesel jadi.